Tiba-tiba ada badai, ada petir. Dan ini yang mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama versi mana dulu? Ulama kan macam-macam, ulama versi NU, ulama versi Muhammadiyah, ulama versi Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Yang jelas ini bikin fatwanya. Ini Majelis Ulama Indonesia apa Majelis Ulama Intoleransi? Kalau masih ada orang-orang intoleran di Majelis Ulama Indonesia, maka sekali lagi saya mengusulkan bubarkan MUI itu. Buat apa? Kalau kemudian kerjanya kontraproduktif untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Kamis tanggal 30 Mei 2024. Ada berita dari Majelis Ulama Indonesia yang menurut saya wagu, tidak lucu, tidak populis, dan cenderung merusak rasa kerukunan antar umat beragama. Ya, ini akhir-akhir ini saya amati Majelis Ulama Indonesia kok aneh gitu. Statement-statementnya tidak produktif untuk persatuan bangsa. Kayak kurang pegawaian, cara wong Banyumas kurang pegawaian. Kayak kurang kerjaan saja gitu. Saya baca ini yang terbaru hari ini Kamis 30 Mei ya, ini yang ditulis oleh Detik. Istimewa Ulama berfatwa, titik 2, pengucapan salam berbagai agama bukan toleransi yang benar. Saya baca dulu, itu judulnya ya tadi ya. Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 menghasilkan panduan hubungan antar umat beragama. Salah satu yang diputuskan adalah mengenai hukum salam lintas agama. Hukum salam lintas agama. Penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan garis miring atau moderasi beragama, bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Demikian salah satu poin keputusan Istimewa Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang dibacakan oleh Ketua SC yang juga Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh hari Kamis 30 Mei 2024. Dalam hasil Istimewa Ulama tersebut, pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiyah. Karena itu pengucapan salam harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampur adukan dengan ucapan salam dari agama lain. Ucapan salam, mendoakan selamat, apa salahnya? Bro, apa salahnya mengucapkan, mendoakan baik, mendoakan keselamatan kepada umat manusia? Walaupun berbeda agama, agama kita sudah punya ketentuan lakum dinukum waliyadin, bagi agama bagi agamaku. Ngapain? Masalah ucapan salam berbagai agama yang sudah membudaya, dan itu bagus buat kerukunan antar umat beragama di tanah air ini yang memang multi agama penduduk. Kok tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada, tiba-tiba ada fatwa beginian. Nah ya, ibaratnya kan begitu. Tidak ada angin, tidak ada kilat. Tiba-tiba ada badai, ada petir. Dan ini yang mengeluarkan Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama versi mana dulu? Ulama kan macam-macam. Ulama versi NU, ulama versi Muhammadiyah, ulama versi Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Yang jelas ini bikin fatwanya. Ini Majelis Ulama Indonesia apa Majelis Ulama Intoleransi? Yang kena lah. Majelis Ulama Indonesia kalau berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, seharusnya membuat fatwa-fatwa yang menyuburkan toleransi, membuat kegiatan-kegiatan yang menyuburkan rasa cinta tanah air, rasa toleransi beragama yang tinggi, moderasi agama yang tinggi. Itu yang mestinya dibuat, diciptakan, diprogramkan secara kontinu dan serius,
bukan bikin fatwa-fatwa yang kontraproduktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini kontraproduktif. Ini memecah belah persatuan antar umat beragama menurut saya. Menyinggung antar satu umat agama dengan umat agama yang lain. Dan selama ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah dengan ini. Tiba-tiba kenapa bikin fatwa beginian? Kurang pegawaian, Pak Priwen. Gawekna pegawaian, enggak kurang pegawaian. Majelis Ulama, kesuh aku. Saya bikinkan program, kalau nggak bisa bikin program, bagaimana caranya mendamaikan, caranya merukunkan antar umat beragama. Bikin fatwa ku ya. Nggak mesti, lucu. Kemarin sampai tuh Khalil Nafis mengkritik puluhan biksu tudong yang singgah, dilayani, disuruh istirahat, disuguh makan minum oleh pengurus masjid sebelum sampai ke Borobudur. Dikritik, katanya itu berlebihan. Ulama cap apa sampai ini begitu? Oh, kesuh bengono kok. Orang terima bengono kok. Fakta itu. Kayak gitu kayak diungkapkan ke publik, maksudnya apa? Dampak buruknya lebih besar daripada positifnya. Lagi pula perspektif Islam juga tidak sama antar tokoh yang satu dengan yang lain. Perspektifnya NU berbeda dengan perspektifnya Muhammadiyah, berbeda dengan perspektifnya golongan yang lain. Ya silahkan pakai perspektif masing-masing. Tapi jangan kemudian cap seolah-olah perspektif itu yang paling benar. Diumumkan ke publik, seolah-olah Majelis Ulama ini mewakili ulamanya orang Indonesia, seluruhnya enggak. Indonesia terdiri berbagai macam kelompok. Di Islam sendiri kelompoknya banyak. Belum lagi di agama lain. Maka yang harus dilakukan, ditanamkan adalah bagaimana caranya bisa saling menghargai antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jangan dikembangkan menyinggung kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Walaupun antar kelompok seagama sekalipun. Nah ya, apakah lakum dinukum belum khatam memahami itu? Lana amaluna walakum amalukum belum khatam memahami itu. Enggak pernah ada persoalan tentang ucapan selamat. Mendoakan selamat kepada agama lain, gimana salahnya? Persoalan dia nanti diterima atau tidak, itu bukan urusan kita, urusan Yang Maha Kuasa. Bukankah Tuhannya umat Islam, umat Hindu, umat Buddha sama saja yang menciptakan kita semua walaupun kita beda agama, sama Tuhannya satu yang menciptakan. Hanya perspektif, cara, konsep, pemahaman, dan penyebutannya yang berbeda-beda, itu urusan masing-masing. Ya Pak, ada yang menciptakan kita semua walaupun kita beda agama, beda suku, Tuhannya berbeda. Enggak kan? Tuhan yang satu yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan bumi langit seisinya, satu Tuhan. Kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Muslim. Mungkin agama yang lain berbeda. Semua percaya itu. Kita semua berdoa untuk keselamatan Indonesia, keselamatan Nusantara, keselamatan rahmatan lil alamin, bahkan keselamatan dan rahmat bagi alam seisinya. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nah, kalau kemudian ada orang mengucapkan salam, mendoakan selamat, keselamatan, kedamaian kepada umat agama lain, tidak boleh. Rahmatan lil alamin di mana? Konsep apa yang dipakai begitu? Terus maunya apa? Suruh pendatangan, suruh cuek-cuekan antara umat agama satu dengan yang lain. Ditimbang itu loh. Berpikir luas loh, Majelis Ulama Indonesia berpikir luas untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jangan hanya untuk kepentingan umatnya sendiri. Jangan hanya untuk kepentingan golongannya sendiri. Suwe-suwe nggak mesti bano, gemeletek. Ya, kayak lagi nih, saya pertanyakan nih, Majelis Ulama Indonesia atau Majelis Ulama intoleran? Kalau masih ada orang-orang intoleran di Majelis Ulama Indonesia, maka sekali lagi saya mengusulkan bubarkan MUI itu. Buat apa? Kalau kemudian kerjanya kontraproduktif untuk bangsa dan negara. Kalau kerjanya merusak toleransi beragama. Kalau kerjanya justru menumbuhkan permusuhan antar umat beragama. Tidak pandai mengajarkan persatuan, kerukunan. Fatwa-fatwa yang tidak populis, fatwa-fatwa yang
selama ini tidak pernah menjadi masalah umat. Dikeluarkan. Kalau mau bikin fatwa persoalan yang sedang menjadi persoalan banyak orang. Hari ini contohnya adalah tentang fenomena para habaib, fenomena klan imigran dari Yaman di Indonesia yang mereka mengklaim diri sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi. Itu sudah menjadi persoalan umat Islam, khususnya umat Nahdliyin di seluruh Indonesia. Itu kamu bahas. Dibahas, benar atau tidak itu sesuai dengan manuskrip literasi-literasi yang ada. Kenapa itu nggak dibahas? Itu persoalan penting. Persoalan umat, karena gara-gara klaim mereka ini dikapitalisasi untuk banyak kepentingan yang bisa merugikan bangsa dan negara, kepentingan ekonomi, sosial, bahkan politik. Mengaku sebagai cucu Nabi, minta diikuti perintah-perintahnya, bahkan ingin membuat negara berdasarkan khilafah Islamiyah, ingin NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Itu kenapa nggak pernah dibahas? Katanya Majelis Ulama itu kan persoalan sejarah, simpel itu. Buka manuskrip sejarahnya benar apa enggak? Membahas yang tidak pernah menjadi persoalan, justru malah kontraproduktif untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Prabowo, saya usul sekali lagi, bubarkan Majelis Ulama Indonesia kalau begini caranya, nggak ada manfaatnya, malah banyak madorotnya menurut saya begini caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.